أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar aqiqah dan juga tambahan beberapa hukum dan sunnah terkait kelahiran bayi. Yang datang nas yang disunahkan pada hari ketujuh apa, Mujahid? Selain aqiqah juga apa? Mencukur rambut kepala, terus memberi nama. Adapun khitan, apakah datang dalil yang sahih disunahkannya di hari ke-7 kelahiran wafat? Tidak datang dalil yang sahih dalam masalah ini. Nah, sehingga perkaranya luas. Ya, perkaranya luas. Mau dikhitan di hari ke-7 silahkan, atau di hari-hari yang lain juga silahkan. Yang penting jangan sampai apa? Abdullah. Yang penting jangan sampai apa? Jabir. Nyambung tidak? Apa? Jangan sampai mencapai usia baligh. Tayyib, ahsan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala wa ya'kulu minal madhkurati wa yuhdi wa yatasaddaq. Nah, sekarang berkaitan tentang pembagian daging sembelihan, baik itu hadi ataupun udhiyah serta aqiqah. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seseorang memakan dari hal-hal yang disebutkan di depan. Perhatikan catatan kaki, al-madhkurat hiya al-hadyu wal-udhiyatu wal-aqiqah. Mencakup 3 perkara ini, hadi, udhiyah maupun aqiqah. Wa taqaddama fil hadyi bayanu kaifiyati qismatiha, dan telah lewat dalam pembahasan hadi penjelasan bagaimana cara pembagiannya. Nah, tayyib, berkaitan dengan apa? Masalah fidyah. Nah, di pembahasan haji akhwan telah kita lewati tentang masalah hadi. Hadiyah balighal Ka'bah. Tayyib, bahwasanya dikirim dan dibagi untuk apa? Orang-orang miskin di tanah haram. Dan bedanya telah kita rinci, bahwasanya yang boleh pemiliknya memakan dari bagian hadi, yaitu apabila apa? Hadi apa? Indak Ismail. Nah, syukron. Hadi untuk apa? Haji tamattu atau qiran.
yang bentuknya adalah dam syukran, maka dia boleh memakan darinya. Berbeda dengan fidyah mahdurat, fidyah dari apa? Melanggar keharaman-keharaman, maka itu seperti kafarah. Boleh tidak memakan dari hadinya Ali? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini berarti khusus untuk hadiah kawan, yang diperbolehkan pemiliknya memakan darinya apabila hadi itu sebagai bentuk syukur, yaitu pada hadi yang disembelih oleh haji tamattu dan qiran. Adapun hadi karena mahdurat, fidyah mahdurat, itu hukumnya seperti kafarah, tidak boleh dia memakan darinya. Adapun untuk akikah dan udhiyah, maka disyariatkan untuk memakan darinya, juga menghadiahkan kepada orang lain maupun bersedekah. Sekarang apa bedanya antara hadiah dan sedekah? Dijelaskan dalam perkara ini akhwan, yaitu ma qusida bihi tawaddudu wal ulfatu fahuwa hadiyah, wa ma qusida bihi taqarrubu ila Allah fahuwa shadaqah. Ini bedanya dari sisi pengertian. Apa saja yang dimaksudkan dengannya tawaddud dan ulfah, untuk apa? Timbul saling cinta mencintai, untuk mengambil hati seseorang diberi. Maka pemberian ini istilahnya apa, Muhammad Aceh? Pemberian yang dimaksudkan dengannya untuk apa? Mengambil hati, menimbulkan rasa saling menyayangi dan mencintai. Ini namanya apa? Hadiah. Berdasarkan hadis tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Ini hadiah. Sedangkan ma qusida bihi taqarrubu ila Allah fahuwa shadaqah. Apa saja ya berupa pemberian yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah sedekah. Ini bedanya. Kalau sedekah bentuknya apa? Kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang diharapkan adalah apa? Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini sedekah. Sehingga sedekah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari para fakir dan miskin. Sedangkan hadiah diberikan terkadang kepada orang yang kaya, bahkan mungkin lebih kaya darinya, dia memberikan hadiah. Untuk apa? Karena untuk bisa mengambil hatinya, untuk menimbulkan rasa saling cinta mencintai. Dalil untuk hal ini akhwan, bahwasanya disyariatkan untuk makan dari hasil hewan kurban maupun akikah, keumuman ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dari bagian hewan kurban tersebut dan beri makan al-ba'is al-faqir. Dan tidak ada pembatasan dalam masalah ini, apakah sepertiga atau lebih, perkaranya luas. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wala yu'til jazira ujratahu minha bal yu'tihi hadiyatan aw sadaqatan. Hukum terakhir yang dipaparkan pada bab ini, kata Imam Sa'di, dan tidak boleh memberikan tukang jagal upahnya dari bagian hewan kurban. Maksudnya apa? Tidak boleh memberikan kepada tukang jagal itu dengan hewan kurban tadi sebagai bentuk upah.
Misalnya karena dia telah menjagal, menyembelih atau mengurusi, menguliti, maka digaji, dan gajinya apa? Bentuknya daging misalnya, diberi daging 5 kilo misalnya sebagai apa? Ujrah. Ini tidak boleh. Tapi bukan berarti maksudnya tidak boleh ini tidak boleh memberi sama sekali. Tetap dia diberi, tapi apa? Bukan sebagai ujrah. Nah, gajinya diberi sendiri dari uang lain selain udhiyah atau akikahnya. Nah, kemudian apa? Baru kalau mau diberi dagingnya silahkan sebagai bentuk hadiah atau sedekah, bukan sebagai bentuk gaji atau bayaran. Perhatikan catatan kaki, wala yajuzu an yudfa'a lil jaziri wa huwa man yaqumu ala dhabhiha wa salkhiha ujratuhu minha. Tidak boleh diberikan kepada jazir. Jazir adalah apa? Man yaqumu ala dhabhiha, ya, orang yang menyembelih. Demikian pula apa? Yang mengulitinya, wasalkhiha, kemudian memisahkan daging dari tulang-tulang. Tidak boleh diberikan upahnya dari apa? Dari bagian hewan korban. Hal ini li hadits Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha. Ali mengatakan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi unta korban beliau, dan agar aku bersedekah dengan daging dan kulit serta ajillah. Yang dimaksud dengan ajillah, akhwan, yaitu ma yutrahu ala dhahril ba'ir min kisa'in wa nahwi. Ini ajillah, yaitu sesuatu yang diletakkan di punggung unta berupa kain atau yang lain. Biasanya untuk apa? Meletakkan di punggung. Kalau sapi itu ya kadang kain hijau atau kain yang berwarna hitam atau yang lainnya. Dibikin seperti baju penutup punggungnya. Ini ajillah namanya. Baik. Nah, ajillah ini juga ikut dibagi, ya kawan. Maksudnya tidak boleh kemudian ajillahnya, sudah ajillah ini diberikan sebagai gaji untuk tukang jagalnya, tidak. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Nam fihi dalilun ala anna juludal hadi wa jilaluha la tuba'." Ini dalil bahwasanya kulit, demikian pula kain yang digunakan untuk nutupin hewan itu sebagai bajunya, itu tidak boleh dijual belikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, memerintahkan kepada Ali, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha, dan untuk aku tidak memberikan kepada tukang jagal dari apa? Dari daging, kulit atau apanya? Atau ajillahnya tadi sebagai upahnya. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kami memberinya dari apa? Dari diri kami sendiri, yaitu apa? Upah dari harta lain, bukan diambil dari udhiyah. Taib. Qala wa idza kana al-jaziru faqiran fa'atahu minha bi niyyati shadaqah. Kemudian apabila si tukang jagal ini adalah seorang fakir, maka orang yang berkorban memberi dari daging tersebut dengan niatan sedekah. Ini fungsinya niatan, ya kawan. Innamal a'malu binniyat. Sama-sama diberi daging, mungkin banyak. Sama-sama diberi 2 kilo misalnya daging kambing. Tapi yang awal memberi 2 kilo kepada tukang jagal ini sebagai gajimu. 2 kilo sudah 200.000 ini misalnya. Tapi yang
nah, orang lainnya tahu hukumnya tidak boleh menggaji dari hewan korban, maka diberi gajinya 50.000 digaji. Nah, dari uang sendiri. Kemudian karena melihat dia fakir, butuh, apalagi sudah mengurusi daging, tentunya kepengin, maka apa? Diberi dari daging tersebut sebagai sedekah. Boleh. Nah, au kana ghaniyan fa'atahu bi niyatil hadiyah, atau apabila si tukang jagal tadi adalah orang yang kaya, maka diberi dari daging korban tersebut dengan niatan hadiah. Min ghairi ujratihi jaza dzalika, selain dari ujrahnya. Kalau diberi seperti itu maka boleh. Ujrahnya sendiri, kemudian dia diberi daging sebagai sedekah atau sebagai hadiah, maka yang demikian itu diperbolehkan. Nah, dan Imam Al-Qurtubi mengatakan waqad ittafaqu ala anna lahmaha la yub'a', fakadzalikal juludu wal jilal. Para ulama telah bersepakat bahwasanya dagingnya itu tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual. Demikian pula kulit dan apa? Dan kain yang digunakan untuk menghiasi hewan kurban. Dan juga telah menukilkan ijma' tentang haramnya memperjualbelikan daging udhiyah Ibnu Battal rahimahullah taala. Nah, yang dimaksud di sini ya kawan, haram untuk memperjualbelikan, yaitu yang memperjualbelikan adalah yang berudhiyah. Dia udhiyah tapi setelah disembelih sebagai udhiyah dia jual dagingnya, ini haram. Adapun seorang yang diberi pembagian udhiyah, dia seorang fakir, diberi jatah sedekah dari apa? Daging udhiyah. Terkumpul padanya daging kambing misalnya 2 kilo, sedangkan dia apa? Paling butuhnya sedikit saja dan dia butuh uang. Kemudian dia jual daging yang sudah diberikan kepadanya, boleh tidak seperti ini? Indak talha. Boleh. Kenapa? Itu milik dia. Dan dia bukan orang yang berudhiyah. Nah, jadi yang dilarang untuk menjual daging udhiyah adalah orang yang berudhiyah tersebut, dilarang. Tapi kalau sudah diberikan kepada orang lain maka boleh-boleh saja. Sehingga kasus yang banyak ditanyakan, misalnya kulit. Kulit sudah diberikan kepada seseorang. Karena kulit terkadang mengurusinya, apalagi kalau udhiyah banyak. Nah, ini paling repot. Sehingga karena banyak akhirnya diberikan kepada sebagian pihak, baik itu sebagai sedekah atau hadiah, dan dikasihkan. Kemudian oleh orang ini dikumpulkan dan dijual olehnya. Boleh tidak yang seperti ini? Usama? Boleh. Kenapa? Karena sudah miliknya. Dia sudah diberi oleh yang berudhiyah, diberikan kepadanya dan dijual. Silahkan, karena sudah menjadi miliknya. Baik. Barakallahu fiikum. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan Kitabul Haji yang diakhiri dengan pembahasan bab hadi, udhiyah dan aqiqah. Qala bintihai kitabil haji tamma qismul ibadat. Ya, dengan selesainya kitabul haji ini kita selesai dari apa? Pembahasan bagian hukum-hukum terkait masalah ibadah. Mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Dan kitab-kitab fikih biasanya dibagi jadi 2 pembagian umum, yaitu apa? Qismul ibadat, bagian terkait masalah ibadah, wa yalihi qismul muamalah, dan setelahnya terkait masalah muamalah. Wa awwaluhu kitabul buyu', dan yang pertama dari bagian muamalat adalah kitabul buyu'. Tayyib. Wa ba'dul fuqaha'i yaj'alu ba'dal haji kitabal jihadi mulhaqan lahu bil ibadat.
Dan sebagian fuqaha menjadikan setelah pembahasan haji kitabul jihad, ya, diikutkan dengan apa? Dengan ibadah, karena memang jihad termasuk apa? Seagung-agung ibadah. Dan juga isyarat bahwasanya haji itu sendiri juga merupakan bentuk jihad, yaitu jihadnya bagi para wanita. Tayyib, barakallahu fikum. Berarti untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan hari Sabtu, ya. Hari Sabtu dipersiapkan untuk apa? Imtihan terkait masalah hadi, udhiyah dan aqiqah. Nah, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.